Xiaotu memandangi seorang pria yang sedang bermain bola dengan rasa penuh kekaguman. Pria ini bernama Ye Jun. Dia merupakan sepupu dari Su Linglong yang baru kembali dari luar negeri. Mendengar Ye Jun sedang mendirikan lapak menulis puisi di kompleks, Xiaotu segera ke sana, meminta untuk dituliskan puisi. Xiaotu menarik Su Linglong dan memintanya datang ke rumahnya bersama Ye Jun untuk mengerjakan tugas bersama. Su Linglong menyetujuinya, namun dia meminta Xiaotu untuk mengajak Lin Chao. Xiaotu datang ke rumah Lin Chao untuk mengajaknya datang ke rumahnya, karena Su Linglong dan Ye Jun juga akan datang. Xiaotu juga berkata bahwa dia dan Ye Jun adalah kekasih masa kecil, dan dia sudah mengaguminya sejak kecil. Mendengar hal tersebut, Lin Chao merasa cemburu, dan berkata, "Kekasih masa kecil? Apakah kamu tahu arti dari kata ini? Jangan sembarangan memakainya," ucap Lin Chao. Xiaotu kemudian mengambil sebuah album foto untuk menunjukkan bukti kedekatannya dengan Ye Jun semasa kecilnya. Saat makan bersama, Ye Jun memberinya paha ayam. Saat makan es krim, Ye Jun membersihkan mukanya. Ye Jun juga memberinya lollipop. Lin Chao kemudian menjelaskan arti dari semua kejadian tersebut. Dia memberi paha ayam karena tak ada yang berani rebutan denganmu. Dia memberimu lollipop karena kamu tak hentinya menatapi lollipop itu. Xiaotu tak hentinya memandangi Ye Jun. Hal tersebut dilihat oleh Lin Chao. Di sini, Lin Chao dan Xiaotu sedang menunggu Su Linglong dan Ye Jun. Mereka akan pergi untuk makan bersama. Saat Ye Jun datang, Xiaotu tak hentinya menatapnya. Hal tersebut membuat Lin Chao cemburu dan segera menarik Xiaotu menjauh dari Ye Jun. Xiaotu memuji ketampanan Ye Jun. Ye Jun juga membalasnya dengan mengatakan Xiaotu sangat imut. Lin Chao yang merasa cemburu berkata Xiaotu tak enak badan. Dia pun segera menarik Xiaotu untuk pulang. Saat Xiaotu sedang belajar untuk ujian, dia mendapat telepon dari Lin Chao yang ingin menanyakan sesuatu. Namun tiba-tiba Lin Chao merasa ragu dan memilih untuk mengatakannya setelah ujian selesai. 7 hari sebelum ujian, mereka akan berfoto bersama. Namun tiba-tiba Su Linglong menangis. Hari ujian masuk perguruan tinggi. Semuanya menyambut Xiaotu yang baru keluar dari kamar. Sebagai bentuk menyemangatinya akan mengikuti ujian. Lin Chao pun juga datang untuk menemani Xiaotu ujian. Ibunya kemudian menanyakan apakah Xiaotu sudah memakai dalaman ungu yang telah dibelinya. Xiaotu tak memakainya karena menurutnya sangat jelek. Ibunya khusus membelinya untuk Xiaotu. Ada tanda centang di atasnya. Maknanya bagus, ucap ibunya. Lin Chao tersenyum mendengarnya. Semuanya pun ikut memakainya. Dalam perjalanan menuju tempat ujian, Xiaotu menginjak kotoran hewan. Akhirnya dia berganti sepatu dengan Lin Chao. Saat ujian telah selesai, semuanya datang untuk menjemput Xiaotu. Mereka pun berfoto bersama. Sesampainya di rumah, Xiaotu berteriak karena bagian tersebut berwarna ungu. Dia pun menanyakan kepada ayah dan ibunya apakah celana yang mereka pakai juga luntur. Namun ayah dan ibunya mengalihkan pembicaraan dan pergi karena sebenarnya mereka tak memakainya. Lin Chao pun segera pamit untuk pergi. Namun Xiaotu segera menariknya dan ingin melihat apakah yang dipakai Lin Chao juga luntur. Karena Xiaotu terus-terusan ingin melihatnya, akhirnya Lin Chao memberitahu bahwa kami semua tak memakainya, hanya kamu yang pakai. Jesse Wen datang ke rumah Xiaotu untuk membagikan permen pernikahan. Pak Sui dan Bu Xiao akan bertunangan. Xiaotu menunggu nilai hasil ujian keluar. Dia mendapat nilai 596. Awalnya dia merasa senang karena lebih tinggi 20 poin dari perkiraannya. Namun saat mengetahui nilai minimal untuk masuk Universitas Yunhai 601, dia pun merasa sedih. Dia memberitahu Lin Chao tentang nilainya yang tak mencapai syarat masuk Universitas Yunhai. Lin Chao memberitahu bahwa tahun ini Yunhai membuka jurusan jurnalisme. Ada ekspansi besar-besaran, kecil kemungkinan nilai minimal dinaikkan. Dia meminta Xiaotu untuk mendaftar di jurusan tersebut dan mengikuti penyesuaian, maka kemungkinan besar akan diterima, ucap Lin Chao. Karena hal tersebut, setelah mengikuti ujian, Lin Chao segera bergegas mengemasi barang dan pulang.
Sesampainya di sana, Linco menanyakan tentang pengisian formulir peminatan Xiaotu. Xiaotu memberitahu Linco bahwa ayahnya tak setuju. Linco merasa cemas akan hal tersebut. Dia tak ingin jauh dari Xiaotu. Meski bukan di Universitas Yunhai, di kota yang sama juga tak masalah, ucap Linco. Xiaotu kemudian menanyakan kenapa Linco bersikeras menyuruhnya masuk di Yunhai. Karena aku ingin bertemu kamu setiap hari, bersama denganmu setiap hari, sesuatu yang sudah sepantasnya, ucap Linco. Linco pun semakin mendekati Xiaotu dan menanyakan kepada Xiaotu apakah dia mengerti maksud dari ucapannya. Saat Linco memegang bahu Xiaotu, Xiaotu yang merasa gugup malah mendorongnya ke dalam air. Jia Siwen memberikan sebuah hadiah kepada Juan. Xiaotu mengetahui Linco terkena flu. Dia pun merasa bersalah karena telah mendorongnya ke danau. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menjenguk Linco. Saat berada di rumah Linco, dia tak menemukan Linco. Namun malah menemukan bukunya yang dicarinya selama ini berada di atas meja Linco. Saat membaca buku tersebut, dia pun teringat saat Linco mendekatinya. Saat mendengar suara Linco datang, Xiaotu segera bersembunyi di bawah tempat tidur Linco. Linco kemudian menjatuhkan sebuah handuk, baju, dan terakhir membuat Xiaotu terkejut karena dia membayangkan Linco tak mengenakan apa-apa. Linco kemudian menunduk ke bawah tempat tidurnya dan berkata, "Berapa lama kamu akan bersembunyi di bawah tempat tidurku?" Xiaotu kemudian bertanya kepada Linco bagaimana kamu mengetahui aku ada di bawah tempat tidurmu. Lain kali ketika kamu bertingkah seperti pencuri, ingat menyembunyikan sandalmu, ucap Linco. Dia pun memberitahu bahwa dia belajar renang. Linco kemudian kembali mendekati Xiaotu dan berkata, seandainya kamu mendorongku lagi ke danau, apa yang harus kulakukan? Xiaotu merasa sangat gugup, dia pun segera pergi. Linco tersenyum melihatnya. Pria ini bernama Sun Shibo, dari perhimpunan mahasiswa yang bertugas dalam menyambut mahasiswa baru. Dan gadis ini bernama Xiamo. Dia sangat menyukai kisah-kisah mistis. Namun dia berkata, bukankah kamu yang lebih dulu mendorongku ke kolam? Kita berdua termasuk impas. Atau yang awalnya menolak ajakan Su, namun setelah mendengar pembicaraan Xiaotu, Linco juga akhirnya setuju dengan ajakan tersebut. Linco yang sedang mabuk, Su Wenyu tiba-tiba sakit perut. Dia pun meminta Xia untuk menemaninya ke UKS. Kemudian meminta Xiaotu mengantar Linco dan meminta Su. Dalam perjalanan kembali ke asrama, Linco tiba-tiba memegang tangan Xiaotu dan berkata, tak boleh membuangku ke danau, menjaga jarak dariku. Saat sampai di depan asrama Linco ingin mengantar Xiaotu pulang ke asramanya terlebih dahulu. Karena Xiaotu menolaknya, dia ternyata ada sepeda yang akan melintas. Mereka bertiga belum kembali ke kamar. Satu-satunya harapan mereka adalah Xiaotu. Namun ternyata Xiaotu juga tak membawa kuncinya. Mereka pun akhirnya saat mencari kunci, Xiamo malah menemukan kerangka. Karena menganggap menghalangi jalan, dia pun akan memulangkannya ke tempatnya. Tiba-tiba makin berteriak. Seorang petugas pun datang untuk memeriksa ruangan. Akhirnya mereka berempat keluar dari ruangan tersebut. Juan memperlihatkan sebuah artikel sekolah kepada Xiaotu. Artikel tersebut berisi, di jurusan ilmu komputer ada seorang pangeran tampan. Xiaotu kemudian berkata, dua hal tersebut, satu pria brengsek dan satu pangeran, tak ada hubungannya dengan Linco. Su Linglong datang dan berkata bahwa artikel ini palsu. Linco mengetahui Xiaotu bersikap seperti itu karena mengkhawatirkannya. Linco pun berkata, jangan khawatir, aku sudah memasang blog dan tak akan menerima berita-berita yang tak jelas. Linco kemudian bertanya kepada Xiaotu, bagaimana jika sekarang aku sudah berubah dan ingin berpacaran? Kamu sudah dewasa, aku tak bisa mengurus soal percintaanmu. Jika kamu wanita yang baru keluar dari asrama, mengatai Linco tak tahu malu dan mengatai Xiaotu terlihat bodoh dan berpikir Xiaotu telah ditipu oleh Linco. Mendengarnya kepada Xiaotu dan muncullah beberapa kartu yang tersusun dengan arti, aku mencintaimu seumur hidup. Namun Xiaotu keluar ke pusat kegiatan mahasiswa. Xiaotu berkata jam segini tempat tersebut pasti sudah tutup. Xiaotu berkata dia dapat melihat wajah Juan penuh keanehan. Dia pun meminta Juan untuk mengatakan apa yang sedang dia rahasiakan darinya. Tiba-tiba lampu padam.
dan gedung yang ada telan tahun. Semua orang yang berada di sekitar gedung tersebut takjub melihatnya. Lampu kembali menyala. Terjalan, suatu pemuda menulis sebuah artikel di forum sekolah. Dia menceritakan tentang hubungannya dengan Lincau, yang dimana mereka tumbuh bersama. Hubungan kedua orang tua juga sangat baik. Dia sudah menganggapnya sebagai adik, namun dia tak bersedia memanggilnya kakak. Dari TK sampai SMA, kami selalu bersama. Semuanya sangat normal. Namun setelah ujian masuk perguruan tinggi, dia sepertinya berubah menyiapkan kejutan ulang tahun untukku.